Oppo F11 Pro. Dan inilah penampakan dari box Oppo F11 Pro dengan konfigurasi 6 GB serta memori internal 64 GB. Ini ada tulisannya di atas, lalu di sebelah kanan dari saya atau sebelah kiri dari boxnya itu ada logo Oppo, dan di bagian belakangnya ini berisi highlight sih. Highlight dari apa aja yang ada di dalam box ini dan spesifikasi dari Oppo F11 Pro, yaitu yang menjadi fitur unggulannya ada kamera 48 megapiksel, dual kamera ya. Jadi ada dual konfigurasi kamera di bagian belakangnya 48 megapiksel. Lalu kemudian ya memang terkenal banget sih memang untuk Oppo itu, yaitu fog-nya. Ini untuk kecepatan dalam mencharge-nya. Kecepatan charging-nya itu hingga sudah yang ke teknologi Fog 3.0 dengan baterainya 4000 mAh. Lalu kemudian ketajaman layarnya sudah Full HD Plus dengan konfigurasinya itu 6,5 inch, serta juga ada namanya Hyperboost. Ini mungkin untuk ngeboost performance dari handphone ya kali ya. Ya nanti kita cek lah. Lalu di bagian bawahnya ini ada tulisan telepon seluler tipenya CPH1969, konfigurasinya 6 GB untuk RAM-nya, serta internal memorinya 64 GB. Terus warnanya ini hitam kilat tulisannya di sini, hitam kilat, lalu diproduksi dan dibuat dibuat di Indonesia, dia bersama. Oke, selalu bahagia. Semoga kita juga bahagia ya pakai Oppo ini. Nah, sebelah kirinya sama logonya, lalu di bagian bawahnya ini ada tulisannya lagi, Oppo F11 Pro smartphone 64 GB dan 6 GB internal Thunder Black. Lalu di atasnya nggak ada, hanya ada segelnya aja. Ini masih belum dibuka sama sekali. Jadi udah itu aja sih kalau dari penampakan boxnya. Oke, langsung kita unboxing aja. Oke, ini ya kita coba suatu hal yang baru lah. Ini kayak ini ya, kayak kukunya T-Rex nih, kayak kuku T-Rex. Kita coba aja buka. Semoga nggak bahaya nih kena tangan. Oke, kita singkirkan dulu yang tajam-tajam ini biar kita nggak kena bahaya. Ah, lucu nih. Buat buka boxnya aja susah. Terlalu ketat sekali dia. Wow, Oppo. Menyulitkan sekali membukanya aja. Ya, ini bukan bagian dari rencana untuk membuka ini, karena seharusnya gampang aja. Ya, ini salah satu desain yang ya secara pribadi gue nggak suka sih. Harus buka ke atas begini. Karena ada kemungkinan kalau kita buka terus kemudian jatuh handphonenya, ya lumayan juga. Ya mungkin buat orang yang udah nabung lama, terus kemudian pas dibuka handphone jatuh kan lumayan miris ya. Akhirnya kebuka juga. Kenapa sih mesti buka atas? Kenapa nggak buka begini aja lebih gampang? Taruh dulu sini ya. Taruh dulu di luar. Di penampakan awalnya itu ada kotak tulisannya Oppo. Di dalamnya sih kayaknya buku-buku, kitab-kitab suci. Dan dibukanya begini ya. Lucu juga, di bagian belakang itu ada gambar SIM ejectornya. Begitu kita buka, ya di bawah SIM ejectornya. Lalu ada kitab-kitab seperti yang tadi udah dibilang. Kitab-kitabnya itu ada gambar Oppo-nya, ada kartu jaminannya. Habis itu nih karton biasa aja, buang aja situ. Terus kita dapat casing. Nice. Suka banget ya kalau kita baru open the box, out of the box, udah langsung dapat casing begini nih, enak nih. Kita taruh sini. Dan ini langsung handphonenya nih, begitu kita buka. Ini dia handphonenya. Handphonenya kita taruh dulu sebentar. Kita fokus ke dalam boxnya. Ini partisinya kita buang dulu ke situ. Lalu kita dapetin kabelnya, kabel dari Oppo yang ini udah mendukung VOOC. Ini buat fast chargingnya Oppo nih ya. Kabel khusus warna hijau. Kabelnya warna hijau. Di ininya warna hijau, di USB-nya itu ada tulisannya VOOC. Lalu tipenya ya 2019. Oppo kenapa masih kasih yang bukan tipe C sih? Masih tipe B ini. Sayang aja. Tapi nice
Nice-nya adalah dikasih klip buat kabel organizer, jadi biar bagus. Ya nggak tahu ya, kita bisa pakai terus berulang-ulang kali atau enggak. Terus di bagian bawahnya itu ada ya headphone-nya, earphone sih lebih tepatnya, in-ear. Modelnya seperti punyanya Apple, AirPod-nya atau EarPod-nya. Mirip-mirip lah desainnya, kalau kita bisa lihat mirip-mirip lah desainnya. Tuh, model tusuk ke dalam walaupun nggak masuk, bukan tipe in-ear yang ke dalam telinga, tapi modelnya begitulah. Tuh, terus harusnya stereo, ya iyalah stereo. Masa sih 2019 nggak dapet stereo? Ini kabelnya, dan ini power brick-nya. Power brick-nya ada tulisannya Oppo. Ada tulisannya Oppo, lalu kecepatan charging-nya itu 5 volt 4 ampere, fast charging. Seharusnya cepet banget sih. Kita bisa cek nanti, kalau nggak salah di websitenya itu dia menunjukin bahwa dia bisa ngecharge 30 menit itu udah 60% ya kalau nggak salah. Nanti kita cek. Udah, selebihnya begitu aja, di dalam boxnya nggak ada apa-apa lagi. Cuma ini aja, kitab-kitab, casing, kabel, headset, dan power brick. Kita kesampingkan dulu ini semua. Sekarang kita fokus ke handphone-nya. Di handphone-nya ini sendiri, di plastiknya, masih di plastiknya, ada nama brandnya, Oppo F11 Pro dengan kamera 48 megapiksel dual rear kamera, lalu dia 16,5 cm secara diagonal size-nya, 16,5 cm, panoramic screen, dengan kata lain ya hampir full screen lah di depannya. Lalu kemudian ada 4000 mAh baterai VOOC flash charge 3.0 punyanya Oppo, serta Hyperboost. Hyperboost ini mungkin performance-nya ya. Oke, langsung kita buka aja. Ini warnanya sih hitam. Tapi kalau kita lihat dari penampakan di sininya, dari sampingnya aja, seperti bukan hitam. Ini kita copot dulu nih. Oke, kita taruh dulu. Kita taruh sini. Terus kemudian, wow. Warnanya wow sih. Kelihatan gak ya kalau di kamera? Tapi warnanya tuh wow banget. Keren banget. Gradiennya dari sisi sebelah sini tuh ungu banget. Lalu kemudian hitam. Lalu kemudian di sebelah sini biru tua tapi ada campuran ungu. Wah, keren banget sih. Ini sih gua nggak akan mau pakai casing kalau tampilannya begini. Dan ini feel-nya sih plastik, tapi kalau kita lihat sekilas dengan mata tuh kayaknya ini kaca, tapi enggak. Ini plastik sih. Harusnya plastik. Dan ini ada tulisannya Oppo Design. Besar banget lagi di belakang Oppo-nya, lambang Oppo-nya. Oke lah. Terus sebelah kanan sini, ini lucu juga nih. Ini warnanya ada kayak warna hijau-hijau, ungu tombolnya. Ini tombol power sih harusnya. Lalu kemudian di sini ada buat taruh SIM card dan kartu SIM harusnya. Soalnya ini ada lubangnya. Lalu di sebelah kanan dari handphonenya itu ada tombol up and tombol volume up dan tombol volume down. Selebihnya di bagian atas ini ada semacam, ini apa ya? Kayak mungkin kamera ya. Kameranya kan soalnya nonjol ke atas nih. Lalu kemudian ada lubang mikrofon. Terus kemudian ini kayak ada sensornya, nggak tahu nih sensor apa. Lalu di bagian bawahnya itu ada lubang untuk speakernya. Lalu kemudian untuk di sininya untuk kabel datanya buat charging. Masih micro B. Dan ini dia nih 2019. Rasanya udah mulai jarang, udah mulai ditinggalkan, yaitu kabel jack 3,5 mm. Sebenarnya itu aja. Oke, langsung kita nyalain. Langsung kita nyalain aja. Mulai bergetar. Oppo, power by Android. Secara feel-nya sih enak banget sih. Beratnya pas, nggak ringan-ringan banget kayak handphone mainan. Beratnya pas, seimbang. Kayaknya beratnya dia berat di bawah ya teknologinya, karena banyak kan teknologinya di bawah kayaknya. Terus layarnya ini out of the box udah dikasih ini sih. Kayaknya ini kayak screen protector ya harusnya. Ini kayak screen protector sih, tapi enggak tahu ya ini screen protector bisa dicopot atau enggak. Ini tempered glass atau screen protector, tapi udah dikasih. Dan lihat kan layarnya hampir full, mirip-mirip kayak kemarin yang kita unboxing Vivo, tapi di bagian bawahnya masih ada sedikit area untuk teknologi yang dibenamkan lah. Nggak mungkin semuanya full screen depan tuh
layar semua sih, hampir nggak mungkin. Pasti ada lah di bagian bawah ini teknologinya. Oke, kita setting-setting bentar sebelum kita masuk. Nanti kita cek tampilan antar mukanya, oke? Nah, ini menarik nih. Saat kita lagi di proses setting, ini semacam udah ada aplikasi yang kayaknya udah terinstall ya. Tapi di sini diminta install ulang sih, install all. Ini dari Oppo App Store. Oke, ini tampilan antar mukanya saat kita pertama kali baru ini. Jadi tadi saat kita pencet itu install all, dia langsung secara di backgroundnya langsung ngedownloading. Ini udah downloading, dia baru selesai WhatsApp. Oh, turn on play protect. Oke, kita save aja. Ya, itu bunyinya. Nah, ini dia lagi downloading yang kedua, Mobile Legends. WhatsApp lagi di-download. Terus kemudian ada yang tadi itu. Dan untuk aplikasi bawaan yang udah langsung terinstall itu ada Babe, terus kemudian ada Lazada, GNT Express, Baca Plus, Web Novel, TikTok. Ya ampun. Ya, ada TikTok, Hot Games-nya. Nggak tahu nih apa nih Hot Games-nya. Oh, ini mungkin aplikasi, kayaknya Play Store, apa dari aplikasi dari Oppo Store-nya. Ini isinya game semua sih. Selebihnya udah itu yang tadi kita pengen install. Ya, itulah tampilan awal mukanya. Kita coba cek dulu. Dia out of the box-nya sistemnya udah pakai apa. Cek dulu ya. Setting. Lalu ke bagian bawah. System Apps. Oh, bukan. About Phone. Iya, dia modelnya CPH 1969 dengan nama device name-nya Oppo F11 Pro. Android versionnya udah 9. Itu yang Pi. Dia color OS-nya version yang 6.0. Device storage-nya itu yang available 47 GB, tapi secara internalnya itu ada 64 GB. Jadi kurang lebih dipakai untuk aplikasi dan sistem operasinya itu kurang lebih 17 GB. Wow, gede banget 17 GB untuk aplikasi bawaannya dia aja. Ya kurang lebih itu aja. SIM cardnya ada 2. Tadi belum dicoba ya SIM cardnya. Coba sebentar, ambil dulu. Kita cek, dia konfigurasinya itu apakah dual SIM 1 micro SD atau hybrid. Jadi mengorbankan slot SIM card yang kedua. Kita cek. Ya, sayang banget. Tuh, dia ternyata pakainya yang sistem hybrid. Jadi either kita pakai 2 SIM atau 1 SIM plus 1 micro SD. Dan micro SD-nya seharusnya sih bisa sampai 512. Seharusnya, tapi nanti kita cek. Dan mungkin kita bisa bahas itu nanti di review. Oke, kurang lebih itu aja. Kayaknya unboxing dari Oppo F11 Pro. Dan memang Oppo F11 Pro ini mengagung-agungkan sistem kameranya. Dan di bagian belakang sini, oh ya, saya lupa tadi ngebahas. Di bagian belakang ini ada fingerprint sensornya di sini. Lalu kemudian nih kameranya dual, 48 megapiksel itu. Jadi kita coba tes aja langsung. Kita coba foto. Ya, mungkin kalau yang ini biasa aja ya. Tapi kalau kita lihat kamera depannya. Yo, kamera depannya keluar, bro. Keren nih, keren banget kamera depannya. Coba kita cek lagi ya. Tuh kan, kelihatan kan? Nyalain, tuh langsung. Nah ini lucu nih, kalau yang Vivo kemarin tuh ada bunyi-bunyiannya gitu. Bunyi-bunyiannya agak kayak robot-robot gitu, kalau ini enggak. Ya kita tes dulu 48 megapikselnya. Seberapa baguskah hasilnya? Kita tes dulu ya. Wow, kalau dari lihat kayak gini sih jernih banget. Sebentar. Ini dia ada AI-nya. Dan ini yang saya pegang ini adalah mainan Spider-Man. Tapi di AI-nya menganggap ini food. Lucu juga. Mungkin seiringnya waktu dan software, mungkin dia bisa mengenali deteksi bahwa ini adalah mainan atau apapun itu. Dan warnanya bagus sih. Kalau kita dilihat dari layarnya Oppo-nya, bagus sih warnanya. Tuh, gimana menurut kalian? Bagus nggak hasil fotonya? Komen ya. 48 megapiksel nih soalnya. Jadi memang harusnya bagus banget sih. Jadi gua rasa itu aja dulu video unboxing dan first impression dari Oppo F11 Pro. Oke, gua Arya. Salam telunjuk.